Kembali ke titik nol. Saya sadar telah banyak mengambil keputusan finansial yang salah. Saya sadar mengelola keuangan selama ini kurang baik. Saya bertekad memperbaiki diri. Saya berusaha memahami berbagai kekeliruan yang pernah dilakukan dan belajar mengolah keuangan dengan lebih bertanggung jawab. Pendahuluan. Pengalaman menyediakan pelajaran penting yang akan menuntun kita pada kesuksesan. Itu yang saya rasakan selama menekuni bisnis dan bidang perencanaan keuangan 6 tahun terakhir. Saya jadi lebih melek keuangan dan berhasil menemukan lintasan yang tepat menuju impian mencapai financial abundance, kelimpahan finansial. Beberapa tahun terakhir, saya menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari kembali riwayat keuangan di masa lalu. Tepatnya sejak lulus kuliah pada 1995. Sampai saat saya memutuskan berhenti bekerja di suatu perusahaan pertambangan asing pada 2006. Sepanjang berintrospeksi itu, saya melihat betapa banyak tindakan finansial yang saya lakukan dengan begitu buruk. Tak terhitung pula keputusan finansial yang masih jauh dari kebijaksanaan, sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Seandainya saya bisa kembali ke masa lalu, ada begitu banyak hal yang ingin saya lakukan secara berbeda. Hasil yang akan saya dapatkan tentu jauh lebih baik dari yang saya miliki sekarang. Seharusnya saat ini saya dapat berbaring santai di tepi pantai menikmati hangatnya matahari tropis. Saya tak akan stres memikirkan banyaknya tagihan yang harus dibayar setiap bulan. Saya tak perlu kehilangan ratusan juta akibat investasi yang buruk. Saya pasti terhindar dari berbagai kesulitan finansial yang sempat membelenggu. Saya juga masih banyak lagi pengandaian yang lain. Bercermin pada itu semua, saya kemudian memutuskan untuk berubah. Saya kembali ke titik nol. Saya ingin memperbaiki diri. Subbab: kesalahan yang saya lakukan. Mempunyai penghasilan lebih dari cukup, tapi tak sanggup membeli rumah. Ini terjadi ketika saya pindah ke Jakarta pada 2005 setelah 10 tahun bekerja di sebuah perusahaan penambangan asing di Papua dengan jabatan terakhir setara level manajer. Memprihatinkan, bukan? Uang yang saya miliki, yang telah disisihkan selama bertahun-tahun, ternyata tidak sebanyak yang saya bayangkan. Saat itulah saya mulai terusik. Sepanjang kembali ke titik nol, saya menyadari berbagai kekeliruan yang pernah saya lakukan yang berakibat cukup fatal pada kondisi keuangan pada saat itu. Tak menyisihkan cukup uang untuk diinvestasikan. Ketika baru menikah, saya membuat komitmen bersama istri untuk menabung setiap bulan supaya bisa membeli reksadana. Nyatanya, kami hanya berhasil melakukan selama 6 bulan pertama. Seandainya sejak awal bekerja, saya mengambil program investasi yang secara otomatis memotong uang dari rekening setiap bulan, hasilnya tentu akan berbeda. Program investasi akan berlangsung lebih panjang dan saya mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Membuang uang di pasar saham, valuta asing, forex, dan indeks saham berjangka
Stock Index Future. Saya sebut membuang karena bukannya mendapat untung, tapi malah harus menanggung rugi. Alih-alih berlipat ganda, uang yang saya investasikan di sana malah berkurang banyak. Dalam pikiran saya, bermain saham adalah cara paling mudah untuk memperoleh keuntungan, sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga saat itu. Ternyata saya salah. Tanpa modal dana yang cukup dan pemahaman yang baik tentang cara berinvestasi di pasar saham, valuta asing, dan indeks saham berjangka, kita justru berisiko mengalami kerugian yang sangat besar. Banyak pelajaran yang saya ambil dari kesalahan ini. Kini saya memiliki pemahaman yang jauh lebih baik tentang instrumen-instrumen investasi ini. Berikutnya kesalahan yang saya lakukan, membeli mobil mewah dengan cara kredit. Banyak yang berpikir mempunyai mobil mewah adalah suatu pencapaian. Maka itu, memiliki mobil mewah dianggap sebagai suatu kebanggaan. Tak peduli bagaimana cara membelinya. Itu juga terjadi pada saya. Memaksa diri membeli mobil mewah dengan cara kredit, padahal kondisi keuangan tidak mendukung. Saya hanya menuruti ego, ingin merasakan kepuasan memiliki mobil mewah. Tapi, apa yang terjadi kemudian? Perasaan puas memiliki mobil mewah hanya bertahan selama 3 bulan. Setelah itu, yang tinggal hanyalah konsekuensinya. Harus terus membayar uang cicilan, ditambah biaya asuransi dan maintenance yang bukan main tinggi. 3 tahun kemudian, karena ada kebutuhan mendesak, saya terpaksa menjual mobil tersebut dengan harga yang jauh lebih rendah dari saat saya membelinya. Sebuah mobil mewah ketika dijual harganya pasti jatuh, tidak pernah bagus. Ratusan juta pun melayang begitu saja. Berikutnya kesalahan yang saya lakukan, berganti-ganti gadget. Kemajuan teknologi memiliki peran yang penting untuk mendorong manusia maju dan mempermudah pekerjaan kita. Namun, bukan itu alasan utama saya mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk membeli alat elektronik dan alat komunikasi tipe terbaru yang super canggih. Sama seperti saat membeli mobil mewah, menenteng gadget paling mutakhir yang baru diluncurkan di pasaran dapat memunculkan perasaan puas dan bangga. Kita akan dipandang keren, gaya, dan sukses karena selalu mengikuti perkembangan teknologi terbaru dengan sering gonta-ganti gadget. Padahal, bila dipikir-pikir lagi, fungsi alat yang baru saya beli itu tidak jauh berbeda dengan tipe yang saya gunakan sebelumnya. Fitur yang baru pun belum tentu bermanfaat bagi saya. Sifat konsumtif dalam hal pemakaian gadget ini menguras puluhan juta rupiah yang semestinya dapat saya manfaatkan dengan lebih baik lagi. Timbulnya kesadaran. Sepanjang waktu berintrospeksi itu, saya sadar telah banyak mengambil keputusan finansial yang salah. Jumlah pendapatan saya tidak bisa dibilang sedikit, namun dana yang saya miliki ternyata sangat terbatas. Berarti cara saya mengelola keuangan selama ini kurang baik. Alih-alih membuang uang dengan segala tindakan yang saya sebut tadi, semestinya saya dapat menggunakannya untuk membeli dan membangun aset produktif. Aset-aset yang bisa memberi penghasilan tambahan bagi saya dan keluarga. Misalnya deposito
atau apartemen yang disewakan. Saya bersyukur tidak jatuh dalam jeratan utang kartu kredit. Di sekeliling saya banyak orang yang menggunakan kartu kredit untuk membeli barang-barang konsumtif guna mendukung gaya hidup wah yang mereka inginkan. Akibatnya, gaji bulanan mereka selalu terkikis untuk membayar cicilan-cicilan dan bunganya yang sangat tinggi. Bahkan tak sedikit yang kesulitan berusaha membayar semua itu hingga dikejar-kejar debt collector. Bercermin pada berbagai pengalaman itu, saya kemudian bertekad memperbaiki diri. Saya berusaha memahami berbagai kekeliruan yang pernah saya lakukan dan belajar mengelola keuangan dengan lebih bertanggung jawab. Langkah-langkah perbaikan yang saya lakukan: pertama, memahami makna uang dengan benar. Manusia sering lupa, uang yang didapat sesungguhnya bukan untuk dimiliki, melainkan dikelola secara benar. Kesadaran ini akan menentukan cara kita menggunakan uang, alih-alih dikendalikan uang atau menjadi hamba uang, kita akan menjadi pihak yang memegang kendali akan uang. Kedua, memiliki tujuan keuangan yang jelas, sehingga saya tidak lagi sembarangan menggunakan uang dan mengalokasikan cukup waktu untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan tersebut. Perubahan cara pandang saya terhadap uang mempengaruhi keputusan-keputusan finansial yang saya ambil selanjutnya. Saya menyaksikan kekayaan tumbuh dengan pesat dan mulai melihat uang bekerja untuk saya, bukan kebalikannya. Mengapa buku ini ditulis? Ada sejumlah alasan yang mendorong saya menulis buku ini. Pertama adalah pengalaman pribadi saya yang saya sebutkan tadi. Selain itu, juga berbagai fakta yang saya temukan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, ilmu mengelola keuangan tidak dikuasai oleh banyak orang. Sekolah dan lembaga pendidikan yang ada di Indonesia tidak mengajarkan bidang ini. Walhasil, hanya segelintir orang yang memahaminya dan mampu memiliki kondisi finansial yang sehat dan baik. Banyak orang secara ekonomi tergolong mampu. Berikutnya, banyak orang yang secara ekonomi tergolong mampu harus bergumul dengan masalah keuangan. Hal ini saya lihat sendiri selama menekuni bisnis dan bidang perencanaan keuangan 6 tahun terakhir. Kenyataannya, masyarakat kita memiliki sifat sangat konsumtif. Mereka mudah tergoda oleh iming-iming iklan, mulai dari pakaian, aksesori, gadget, alat elektronik, hingga mobil. Yang cukup berbahaya menurut saya, mereka seringkali tidak berpikir panjang untuk membeli barang-barang yang sifatnya konsumtif itu. Di lain pihak, mereka mempunyai harapan yang tinggi untuk menjadi kaya. Impian ini makin menggebu kala melihat atau ditawari ikut seminar-seminar yang menawarkan pelatihan untuk menjadi kaya dalam waktu singkat. Namun pada akhirnya semua itu tidak membawa mereka kemana-mana. Pendidikan keuangan pribadi sangatlah diperlukan. Berikutnya, pendidikan keuangan pribadi sangatlah diperlukan. Menurut saya, setiap orang perlu memiliki pengetahuan yang cukup akan hal ini. Anda dapat menemukan banyak buku yang bertujuan memberikan pendidikan keuangan bagi setiap individu. Saya berharap buku ini bisa memperkaya Anda dengan menawarkan sesuatu yang lebih dan memberi manfaat nyata bagi Anda. Apa isi buku ini?
Buah pikiran yang ingin saya sampaikan pada Anda di buku ini berdasar pada apa yang saya sebut 6 keranjang keuangan. Seperti terlihat di bawah ini, secara berurutan, ke-6 keranjang ini mewakili daftar prioritas keuangan Anda. Keranjangnya 1. Kekekalan, 2. Pemulihan, 3. Keamanan, 4. Pertumbuhan, 5. Kemewahan, 6. Pusaka. Agar mudah diingat, kita sebut saja ke-6 keranjang ini 3KP. Pada kenyataannya, banyak orang membuat kesalahan dalam menyusun daftar prioritas keuangan. Mereka terus-menerus mengisi keranjang kemewahan, belanja barang bermerek, membeli mobil mewah, berlibur ke luar negeri, tapi luput mengisi keranjang keamanan, tak mempunyai dana darurat, atau menyiapkan dana pendidikan anak. Yang juga cukup banyak terjadi adalah membiayai semua kemewahan itu dengan berutang, mengabaikan keranjang pemulihan. Atas dorongan ingin kaya, tak sedikit orang yang langsung mengisi keranjang pertumbuhan, tapi lupa menyelesaikan masalah utang yang belum beres. Contohnya dari kartu kredit. Mungkin saja mereka mendapatkan keuntungan yang lumayan dari hasil investasi. Tapi, apa artinya keuntungan 25% per tahun misalnya, bila di saat yang sama mereka tetap membayar utang kartu kredit yang mencapai 40% per tahun? Ini adalah logika yang keliru dan perlu diubah. Tak sedikit pula yang memfokuskan perhatiannya hanya pada keranjang pertumbuhan dan tak memedulikan keranjang keamanan. Akibatnya, saat tiba-tiba anggota keluarganya terkena musibah, sakit keras misalnya, uang yang ada habis dipakai membiayai pengobatan karena tak punya asuransi. 6 keranjang ini dilengkapi dengan 7 langkah sederhana dan aplikatif yang dapat Anda kerjakan untuk mencapai kehidupan keuangan yang sehat. Namun, sebelumnya kita perlu memahami 6 keranjang terlebih dahulu. Keranjang kekekalan. Cara kita mengelola uang sesungguhnya berkaitan dengan bagaimana kita memaknai uang dan kekayaan. Bila Anda lupa, saya akan mengingatkan bahwa semua materi yang kita miliki di dunia ini pada dasarnya adalah anugerah titipan Tuhan. Sifatnya tidak kekal, tidak mungkin akan kita miliki selamanya. Namun, cara kita mengelola dan memanfaatkan uang dapat memberikan manfaat yang besar di masa kini dan mendatang bagi kita dan orang-orang di sekitar kita. Apa yang dititipkan Tuhan sudah tentu wajib kita kembalikan kepadanya sesuai dengan perintahnya. Dalam agama Kristen, aturan ini disebut persepuluhan, yaitu mengembalikan sepersepuluh dari rezeki yang kita dapat ke rumah Tuhan. Sementara setiap umat muslim diwajibkan untuk menyumbang sebanyak 2,5% dari penghasilannya kepada mereka yang membutuhkan. Hukum tersebut bersifat mutlak dan tidak terbantahkan. Ini yang ditetapkan Tuhan bagi umatnya yang ingin mencapai kesejahteraan dan kecukupan di bumi. Saya tak akan membahas lebih jauh lagi, yang perlu kita lakukan hanyalah mempraktikkannya secara disiplin, sesuai perintahnya.
dan Tuhan akan menambah kekayaan kita hingga tak terbatas. Keranjang pemulihan. Pada bagian ini, saya akan mengajak Anda memperbaiki kondisi keuangan yang timpang dan menutup lubang utang jika ada yang masih menganga dan selama ini menghalangi Anda mencapai tujuan finansial. Praktik lebih jelasnya akan saya bahas di langkah 3. Fase ini sangatlah penting dan akan menentukan langkah Anda selanjutnya. Sebelum keranjang pemulihan terisi dengan benar, Anda tak akan dapat maju dan mulai mengisi keranjang selanjutnya. Keranjang keamanan. Mengisi keranjang keamanan sama dengan membangun fondasi keuangan Anda. Di tahap ini, pemahaman Anda tentang uang sudah lebih tertata. Anda bukan lagi orang yang berpikir pendek dan mudah membelanjakan uang untuk membeli barang tanpa tujuan yang jelas. Sebaliknya, Anda mulai berpikir untuk menata penempatan uang demi keamanan Anda dan keluarga. Dengan sadar Anda menyisihkan uang setiap bulan untuk menyiapkan dana darurat, termasuk asuransi, dana pensiun, dana pendidikan anak, atau membeli rumah. Tindakan apa saja yang perlu Anda lakukan saya jabarkan di langkah 2, 4, dan 5. Keranjang pertumbuhan. Setelah kondisi keuangan Anda aman dan stabil, barulah Anda boleh berpikir lebih jauh tentang bagaimana cara mengembangkan uang dan kekayaan Anda. Isi keranjang pertumbuhan adalah sarana membangun kekayaan, yaitu bisnis dan investasi. Yang Anda perlukan di sini bukan hanya sebatas modal uang, tapi juga visi dan keberanian untuk mengembangkan bisnis, serta wawasan dan pemahaman yang tepat. Sehingga pilihan investasi yang Anda ambil nanti betul-betul menguntungkan dan tidak merugikan. Keranjang kemewahan. Menjadi orang kaya dan hidup mewah adalah impian banyak orang. Sah-sah saja mempunyai cita-cita seperti itu. Setelah mengisi keranjang kekekalan hingga pertumbuhan secara berurutan, Anda pasti akan berada di tahap ini. Silahkan menikmati kemewahan yang Anda impikan. Saya akan memberitahu Anda cara menikmati kemewahan. Tidak ada langkah khusus untuk ini. Saya hanya memberikan tip menarik yang tak dapat dilepaskan dari kemewahan, yaitu menyisihkan uang sebanyak yang Anda gunakan untuk mendapatkan kemewahan untuk diberikan kepada sesama yang kurang mampu. Misalnya, Anda baru membeli tas seharga 5 juta rupiah. Sisihkan uang sebanyak itu pula untuk disumbangkan. Sederhana bukan? Keranjang pusaka. Saya percaya kita hidup tidak hanya untuk saat ini. Segala keputusan yang kita ambil dan tindakan yang kita lakukan tujuannya bukan sebatas mendapat kesenangan atau kebahagiaan sesaat. Lebih jauh lagi, kita ingin jejak langkah selama hidup di dunia akan terasa manfaatnya oleh anak dan cucu kelak, oleh generasi jauh setelah kita. Maka itu sudah sewajarnya kita mewariskan sesuatu yang luar biasa pada keturunan dan generasi setelahnya. Kesejahteraan, keamanan, nama baik adalah sebagian dari warisan legacy yang bisa kita tinggalkan kepada mereka, sebuah pusaka.
Keenam keranjang tersebut adalah tahapan yang perlu Anda lalui untuk memiliki kehidupan keuangan yang sehat. Caranya dengan mempraktikkan 7 langkah sederhana berikut yang akan saya terangkan lebih rinci di langkah-langkah selanjutnya. 7 langkah sikap dan keterampilan. Langkah 1, memberi yang pertama kepada Tuhan. Pay God first. Langkah 2, menyiapkan tabungan perdana. Langkah 3, membasmi semua utang konsumtif. Langkah 4, membangun dana pengaman. Langkah 5, menyiapkan 3P, papan rumah pribadi, dana pensiun, dan dana pendidikan anak. Langkah 6, mengembangkan kekayaan. Langkah 7, meninggalkan warisan, sebuah pusaka. Saya percaya dalam setiap aspek kehidupan, keberhasilan kita ditentukan 80% oleh sikap mental, mindset, dan 20% oleh keterampilan, skill. Sikap yang benar dan keterampilan yang cukup akan menuntun kita pada target yang dituju. Oleh karena itu, dalam setiap langkah di buku ini, saya selalu melengkapinya dengan sikap mental seperti apa yang perlu Anda miliki. Kita harus menginvestasikan banyak waktu dan perhatian untuk membangun sikap yang benar ketimbang mengulik teori-teori canggih dan terkini dalam mengelola serta mengembangkan keuangan. Percayalah, keberhasilan kita dalam keuangan seperti halnya aspek hidup yang lain, ditentukan 80% oleh sikap kita. Saya ingatkan kembali, buku ini tidak berisi cara canggih untuk menjadi kaya raya dalam waktu cepat dan tanpa kerja keras. Buku ini berisi gagasan ideal tentang uang dan penghasilan yang tidak Anda ketahui sebelumnya. Dengan membaca buku ini, Anda akan terinspirasi untuk mengelola uang secara benar, membuatnya bermanfaat bagi Anda dan keluarga, serta membantu Anda mencapai berbagai impian di masa kini dan tahun-tahun mendatang. Bagaimana buku ini ditulis? Saya tak berniat menjabarkan teori atau rumus keuangan secara panjang lebar. Dalam buku ini, saya menceritakan berbagai kisah nyata yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, yang salah maupun yang benar. Sebagian berasal dari pengalaman saya pribadi, sebagian lain mungkin pernah juga Anda alami. Saya akan menyampaikan berbagai ide dan gagasan secara sederhana, namun terstruktur. Dalam setiap langkah, saya menekankan pentingnya faktor sikap mental dan keterampilan, mindset dan skill, alih-alih teori. Semua berdasarkan pengalaman nyata dan benar-benar dapat dipraktikkan. Sekali lagi, buku ini bukanlah buku panduan praktis untuk melipat gandakan kekayaan secara instan. Saya lebih ingin menginspirasi dan mengubah cara pandang Anda terhadap pengelolaan uang selama ini. 6 keranjang dan 7 langkah yang saya uraikan dalam buku ini adalah prinsip dasar untuk mencapai kesuksesan finansial. Saya hanya membantu Anda memahaminya dengan benar, sehingga Anda akan mengambil keputusan-keputusan finansial yang lebih bijaksana dan pada akhirnya berhasil mencapai kesuksesan finansial.
Di setiap akhir pembahasan, saya akan mencantumkan langkah aksi sebagai panduan bagi Anda untuk segera melakukan tindakan nyata sesuai dengan topik di bagian tersebut. Buku ini akan menginspirasi Anda, sekaligus dapat menjadi landasan mental serta keterampilan yang dibutuhkan untuk mewujudkan mimpi-mimpi keuangan Anda. Saya sengaja menyebut setiap tahapan dalam buku ini dengan istilah langkah, bukan bab. Karena hanya dengan mengambil langkah nyatalah Anda akan dapat menggapai tujuan keuangan Anda. Jangan anggap buku ini sebagai sumber pengetahuan. Jadikanlah buku ini sebagai sumber inspirasi sekaligus pedoman Anda untuk benar-benar melangkah. Buku ini untuk siapa? Pertama dan paling utama, saya ingin mempersembahkan buku ini bagi Anda yang belum lama lulus kuliah dan baru bekerja. Para fresh graduate, tak ketinggalan Anda yang masih berstatus mahasiswa tingkat akhir dan tak lama lagi akan memasuki dunia kerja. Seandainya saya bisa kembali ke masa lalu, ingin rasanya memperbaiki keputusan-keputusan keuangan yang pernah saya ambil. Mengubah cara pandang saya terhadap uang, penghasilan, cara bekerja, dan cara mengelola keuangan yang tidak tepat. Hidup saya tentu akan berbeda sekali dengan sekarang. Kekayaan dan pencapaian yang saya miliki juga pasti tidak sama. Saya bukannya menyesali kondisi saat ini. Tidak, sama sekali tidak. Saya hanya ingin memberi pencerahan pada Anda. Semoga Anda dapat mengambil manfaat dari buku ini. Melaksanakan berbagai langkah yang saya sarankan, hingga berhasil mencapai kesuksesan finansial yang jauh lebih baik dari saya. Belajarlah dari kesalahan-kesalahan saya. Anda yang telah lama bekerja, mungkin sudah bekerja selama 5 tahun atau lebih dari 10 tahun. Semoga buku ini dapat membuka pikiran Anda, menyadarkan Anda tentang pentingnya mengelola keuangan dengan benar. Saya berharap Anda mendapat pencerahan sama seperti saya 5 tahun yang lalu, dan mulai melakukan tindakan nyata untuk menyelamatkan kehidupan finansial Anda. Dan pada akhirnya Anda pun dapat merasakan kondisi keuangan yang lebih baik seperti yang saya alami saat ini. Setiap orang tua, saya rasa penting sekali membekali anak-anak dengan pemahaman yang benar mengenai keuangan, mengajari mereka sikap mental yang benar dan pengetahuan yang cukup tentang pengelolaan uang sejak dini. Dengan begitu, saat dewasa nanti, mereka tak akan terbelit masalah keuangan yang berpotensi menghambat kebahagiaan mereka. Saya percaya buku ini dapat menjadi sumber inspirasi, bahan refleksi pribadi, dan panduan langkah Anda dalam mencapai tujuan dan kesuksesan finansial Anda. Anda siap? Mari kita mulai.